Sini saya akan menjelaskan tentang menyisipkan CSS pada tabel web design. Data yang kita gunakan yang kemarin contoh 3 itu kan sudah berupa tabel ya, sudah berupa tabel, sebuah tabel ya kan, tabel biodata mahasiswa ya. Nah, kemudian apa itu CSS? Nah, nanti akan dibahas algoritma contoh 4 di mana pada contoh tersebut belum menggunakan CSS. Di situ akan dijelaskan bagaimana ketika kita ingin menampilkan format CSS, maka tampilan datanya itu harus dalam kondisi misalnya huruf kecil semua, biar bisa dirubah, terlihat perubahannya seperti itu. Harus kita kondisikan dulu di contoh 4 nanti ya. Dibuat semuanya serba lower atau serba huruf kecil gitu, biar terlihat perbedaannya gitu ya. Nah, kemudian kita juga akan tampilkan bagaimana codingan supaya merubah dari data yang seperti itu menjadi hasil atau result yang seperti ini. Kita akan compare dua program ya, dua program yang non CSS dengan yang CSS seperti itu ya. Jadi CSS ini banyak sekali diperlukan karena tampilan program itu nggak mungkin dalam kondisi yang sederhana ya, tidak mungkin dalam kondisi yang sederhana. Kalau kita publish itu biasanya harus ada keindahan-keindahan tertentu yang bisa ditampilkan dengan penggunaan CSS gitu. Nah, kita cari tahu dulu CSS itu apa. Oke. Menyajikan cascading style sheet ya, CSS dikenalnya, untuk memformat tampilan teks ya. Ini tampilan teks itu berhubung kita tabel datanya ya, defaultnya dia memang untuk teks, tapi karena ini tabel saya kasih khusus font biar nyambung ya, biar nyambung antara pembelajaran kita yang lalu dengan yang sekarang gitu. Kemudian bagaimana caranya? Nah, agar lebih menarik, mudah dalam pengaturan serta editing teks, pada sebuah halaman web dapat diberikan style dalam kemasan CSS ya. Pengaturan style tersebut meliputi banyak properti, diantaranya adalah pewarnaan, pemilihan font, spasi, dan lain sebagainya. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ya kan. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi penggunaan CSS itu diapit berada pada tab head ya, kepala ya. Khususnya di situ dia tab head. Nah, di tab head tersebut diapit oleh tag style. Disitulah letak CSS. Kalau title kan untuk arsip ya, untuk menamakan arsip, kepala arsip adanya di head, dan kalau ini style CSS itu adanya di tag style ya, diapit oleh tag style pada head ya. Nah, kemudian teks transform property digunakan untuk menentukan huruf besar dan kecil dalam teks. Huruf besar, kecil, dan variasinya ya. Variasinya seperti pada kasus ini kita akan gunakan di mana teks dalam huruf kecil semua akan dirubah menjadi capital H word, misalnya hurufnya besar pada setiap suku kata secara otomatis ya. Misalnya biodata mahasiswa akan berubah menjadi B-nya besar, yang tadinya kecil semua akan berubah jadi B-nya besar, M-nya besar ya kan. Jadi huruf besar di setiap suku kata. Terus misalnya tanggal lahir, hurufnya kecil semua menjadi T-nya gede, L-nya gede ya, gitu, tanggal lahir. Nah, seperti itu. Adapun sintaks yang digunakan adalah
Adapun sintaks yang digunakan adalah selektor, text transform, aman nilai text transform ya, selektor. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana penerapannya, Bu? Bagaimana penerapannya? Seperti ini. Ini adalah listing program tanpa CSS ya. Nanti kita akan praktekkan ya. Ini layoutnya dulu saja. Ini yang disebut dia berada pada tag head di sini. Tapi kan berhubung ini belum ya, belum digunakan, tag stylenya belum digunakan, kan tanpa CSS ya. Nah, kita harus setting dulu dengan kondisi biodata mahasiswanya kecil semua gitu, biar nanti bisa dirubah dan terlihat perubahannya. Nah, kemudian NPM-nya kecil, terus nama mahasiswanya kecil, Yusnizarnya kecil semua gitu, tempat lahirnya juga kecil semua, semuanya serba kecil ya. Ini tanpa CSS. Nah, kemudian layout program tanpa CSS. Nah, ini hasilnya. Jadi kita lihat kecil semua kondisionalnya tanpa CSS ya. Dia kecil semua seperti itu. Kita kondisikan supaya apa? Supaya terlihat perubahannya kalau menggunakan CSS. Berhubung yang kita gunakan contohnya satu dulu ya, yaitu CSS memperbesar huruf pada setiap suku kata ya. Jadi dikasih kapital gitu, huruf besar di setiap suku kata. Oke. Nah, kita lihat perbandingannya non CSS versus CSS, huruf besar di setiap awal suku kata ya. Nah, ini yang non CSS setelah dibuat CSS. Nah, ini yang disebut dengan otomatisasi ya, otomatisasi. Jadi otomatisasi itu kita buat dengan menggunakan codingan. Kalau di orang IT itu ya guys ya, dibuat dengan menggunakan codingan. Jadi enggak secara kayak ilmu gitu ya, kayak magic enggak. Jadi kita buat dengan menggunakan codingan. Nah, ini dari yang tidak ada CSS dengan menggunakan CSS dia langsung rapi. Ini kan kecil ya. Nah, ini langsung rapi seperti ini. Begitu. Jadi enggak usah kita ngoding dari ulang, kita cuma tambahkan sedikit perintahnya saja, yaitu tag CSS pada tabel yang sudah kita buat dengan kondisi yang seperti ini. Kalau seandainya selain huruf besar di setiap awal suku kata, ada lagi yang lainnya. Misalnya ini nih huruf kecil, bisa dibuat jadi huruf besar semua seperti tampilan yang lalu. Kan hurufnya kita buat kecil dulu semuanya, nanti kita tampilkan dengan CSS, maka dia akan besar semua ya, seperti itu. Nah, misalnya banyak variasi-variasi yang lainnya fasilitas dari CSS, tetapi satu persatu dulu kita fungsikan pada program. Jangan banyak ting ya, kalau banyak ting jadi ambigu nantinya. Ambigunya seperti apa? Ambigu fungsinya karena dia membrekin semuanya ya. Cara menjelaskan sebuah sintak itu atau sebuah tag itu penggunaannya harus step by step. Kalau semuanya dibrekin dalam satu program, kita nanti bingung gimana penerapannya, apalagi contohnya sedikit-sedikit ya, enggak luas gitu. Pemahaman kita pun menjadi sedikit, ngapal jadinya ngapal gitu ya guys. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ke penjelasan tentang algoritma contoh 4. Bagaimana cara membuat yang tadi tampilannya yang non CSS. Terus bagaimana caranya membuat algoritma yang dengan menggunakan CSS, nanti pertemuan yang berikutnya. Oke.